Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 25. Nama Akmal Raihan, NRT 2022.2530.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian A. Izin Pak, izin menjelaskan hasil dari resume kelima jurnal yang telah saya tulis dalam sebuah kertas folio, Pak. Jurnal yang pertama yaitu jurnal yang berjudul Peran UNHCR dalam menangani pengungsi luar negeri di Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2022 oleh Diah Ayu Putri dan Muhaimin Zulkhair Adshin. Forced migration yang terjadi akibat adanya konflik bersenjata, bencana alam, dan penindasan sosial maupun politik mendorong seseorang untuk meninggalkan negara asal. Akibatnya, orang-orang tersebut tersebar di segala penjuru dunia untuk mencari suaka dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tidak terkecuali di Indonesia. UNHCR bersama dengan mandat yang mereka miliki membawa pesan untuk negara di dunia agar memberikan perlindungan kepada pengungsi. Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 menggunakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sehingga kewenangan dalam menangani pengungsi berbeda pada UNHCR. Kondisi yang dialami oleh pengungsi beragam. Dalam mempertimbangkan pengakuan pengungsi dan situasi di lapangan, terdapat pemahaman bahwa upaya UNHCR masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan yang ada, terutama dalam hal pendanaan dan ketersediaan kota resettlement untuk pengungsi. Namun, di balik keterbatasan tersebut, UNHCR tetap berupaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar bagi pengungsi. Dalam hal perlindungan, UNHCR bekerja sama dengan mitra kerjanya untuk memastikan bahwa pengungsi mendapatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Terdapat solusi jangka panjang yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama repatriasi, integrasi lokal, dan resettlement. Pada pelaksanaan repatriasi, memerlukan pemenuhan dua syarat, yaitu negara asal tidak lagi terancam oleh penganiayaan atau perang, dan pengungsi bersedia kembali secara sukarela tanpa adanya paksaan ke negara asal mereka. Namun, tidak semua pengungsi bersedia melakukan repatriasi karena mereka merasa bahwa kondisi di negara asal masih tidak aman atau tidak kondusif. UNHCR sendiri bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kondisi yang memadai sebelum melakukan repatriasi, dikutip dari Javier tahun 2022. Peran UNHCR dibutuhkan untuk menjamin bahwa negara asal memang layak untuk menjadi tempat tinggal dan tempat berlindung bagi para pengungsi. Berbeda dengan repatriasi, integrasi lokal justru masih belum bisa diterapkan di Indonesia. Mitra Suryono, Associate Communication Officer UNHCR, menjelaskan bahwa integrasi lokal belum dapat dilaksanakan karena kurangnya kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain itu, adanya ketidaksiapan masyarakat dalam menerima kehadiran pengungsi juga menjadi alasan utama. Terdapat gerakan sosial yang terjadi antara pengungsi dan warga lokal di beberapa tempat di Indonesia. Yang ketiga yakni resettlement yang menjadi impian bagi pengungsi luar negeri dan pencari suaka. Pengungsi memiliki harapan untuk mendapatkan kesempatan resettlement sebagai langkah awal dalam memulai kehidupan baru yang terbebas dari konflik domestik di negara asal. Namun, tidak semua pengungsi dapat mengakses kesempatan resettlement karena ketidakpastian, khususnya terdapat kuota yang diberikan oleh negara penerima. Oleh karena itu, UNHCR memiliki peran penting dalam meyakinkan negara-negara penerima agar bersedia menerima lebih banyak pengungsi. Dalam sebuah konferensi pers pada tahun 2019, Thomas Vargas selaku juru bicara untuk UNHCR menyatakan bahwa UNHCR sedang berupaya keras dan mendorong negara ketiga untuk meningkatkan jumlah pengungsi yang mereka terima. Dinamika resettlement yang terjadi di lapangan masih seputar kepastian kapan pengungsi mendapatkan kesempatan tersebut, sedangkan UNHCR sendiri masih tergantung dari keputusan negara penerima yang memberikan terhadap pengungsi. Jurnal yang kedua berjudul Peran ASEAN dalam menangani pengungsi pencari suaka yang ada di Indonesia oleh Yoga Untoro, Mutsin Idris, dan Sukojo Hardiwinoto. ASEAN atau yang biasa disebut Association of Southeast Asian Nation
merupakan organisasi internasional regional yang diikuti oleh negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki tujuan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama di bidang pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Pada dasarnya, dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara dalam suasana persahabatan, kemakmuran, dan perdamaian. Lebih penting lagi, secara politis, ASEAN menegaskan dirinya sebagai organisasi yang menghormati serta bertekad untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Hal ini sesuai dengan isi deklarasi Bangkok yang telah ditandatangani oleh 5 negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, yang juga tercantum dalam Piagam ASEAN, terutama dalam pasal 1 ayat 4 yang isinya adalah menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Namun, belakangan ini salah satu anggotanya, yakni Myanmar, mengalami krisis kemanusiaan di mana masyarakat minoritas di negara tersebut, yaitu etnis Rohingya, terusir dari negara Myanmar dan menjadi manusia perahu untuk mencari tanah atau wilayah yang dapat ditempati dan untuk bertahan hidup. Karena Rohingya bukan sebagai bagian dari Myanmar, maka pemerintahan Myanmar melakukan gerakan-gerakan pengusiran seperti pembunuhan terhadap kaum Rohingya. Pembunuhan tersebut menjadi asal bagi meningkatnya gejala kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami oleh Muslim Rohingya. Dengan adanya pengusiran tersebut, maka membuat etnis Rohingya tersebar ke wilayah-wilayah terdekat dari Myanmar untuk mencari suaka seperti Bangladesh, sampai berada di wilayah Indonesia, yaitu di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dan membuat para etnis Rohingya di berbagai negara tersebut berstatus sebagai pengungsi. Peristiwa ini mengharuskan ASEAN untuk bersikap dan melakukan sesuatu karena hal ini bertentangan dengan tujuan awal ASEAN didirikan dan juga untuk melaksanakan tujuan yang telah tercantum dalam Piagam ASEAN, di mana seluruh masyarakat ASEAN berhak untuk mendapat kehidupan yang harmonis. ASEAN wajib untuk melakukan sesuatu juga karena etnis Rohingya ini juga merupakan masyarakat ASEAN itu sendiri. Namun, dengan berjalannya waktu dari tahun 2012 hingga sekarang, konflik ini berlangsung. ASEAN seperti tidak melakukan banyak hal untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam isu Myanmar, ASEAN lebih memilih untuk menempatkan diri membentuk suatu forum untuk membahas isu-isu seperti krisis kemanusiaan yang berada di Myanmar tersebut daripada menjadi aktor yang melakukan tindakan secara langsung. Pendekatan ini sering disebut dengan The ASEAN Way sebagai salah satu prinsip non-intervensi ASEAN. Walaupun pendekatan ini dapat merangkul pemerintah Myanmar untuk melakukan penegakan krisis kemanusiaan tanpa harus menyinggung mereka dan melakukan intervensi langsung terhadap kedaulatan Myanmar. Walaupun pendekatan The ASEAN Way tersebut memiliki kelebihan tersendiri, tetap saja ada kekurangan di dalamnya, yaitu suatu permasalahan yang terjadi di wilayah ASEAN tidak terselesaikan secara cepat dan tegas. Seharusnya ada langkah konkret yang prosedural untuk menangani pengungsi internasional yang berada di wilayah ASEAN. Langkah konkret itu bisa berupa suatu dewan khusus atau badan yang dibentuk oleh ASEAN guna menangani pengungsi. Jurnal yang ketiga, yakni latar belakang Indonesia menerima pengungsi Rohingya pada tahun 2015 oleh Lai Yang Moy dan Ardi Johan Kusuma. Kemunculan gelombang pengungsi etnis Rohingya yang mencari suaka ke wilayah Asia Tenggara menimbulkan polemik. Kapal-kapal eksodus para pengungsi etnis Rohingya yang terombang-ambing di wilayah laut setelah ditinggalkan oleh para penyelundup manusia terdampar di perairan dekat Selat Malaka. Kehadiran para pengungsi tersebut ditolak oleh beberapa negara, salah satunya Indonesia. TNI meningkatkan pengawasan dan menghalau kapal-kapal para pengungsi yang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, masyarakat Aceh merasa iba melihat kondisi para pengungsi dan segera membawa para pengungsi ke darat. Munculnya kembali gelombang pengungsi etnis Rohingya dan Bangladesh asal Myanmar di perairan Selat Malaka pada pertengahan bulan Mei tahun 2015 menimbulkan masalah baru bagi negara-negara di sekitarnya. Menurut data UNHCR, diperkirakan masih ada 6.000 sampai 8.000 imigran asal Bangladesh dan etnis Rohingya yang terkatung-katung di perairan laut Andaman dan Selat Malaka. Pada pertengahan bulan Mei tahun 2015 menimbulkan masalah. Pada pertengahan bulan Mei 2015, akhirnya setelah sekian minggu terkatung-katung di laut lepas tanpa arah dan tujuan, kapal-kapal rusak tak bermesin yang bermuatan para pengungsi Rohingya tersebut terdampar dan mulai memasuki wilayah perairan dekat Aceh Utara.
TNI menolak kehadiran para pengungsi etnis Rohingya dengan meningkatkan siaganya serta berupaya menghalau kembali kapal-kapal yang membawa pengungsi Rohingya dan Bangladesh ke tengah laut agar tidak memasuki wilayah Republik Indonesia. TNI juga melarang keras kepada masyarakat setempat agar tidak membawa para pengungsi ke daratan. Namun, para nelayan dan warga Aceh Utara beserta masyarakat setempat merasa iba dan tersentuh rasa kemanusiaannya setelah melihat kondisi para pengungsi. Masyarakat yang tidak menghiraukan larangan TNI tersebut pun bersama dengan lembaga kemanusiaan bahu-membahu memberikan bantuan. Mereka kemudian ditempatkan di pengungsian yang tersebar di 4 daerah, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur. Dirjen HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat itu, yakni Bapak Mualimin Abdi, mengatakan pihaknya sedang mencari cara untuk memulangkan ratusan pengungsi Rohingya yang terdapat di Aceh karena dapat menimbulkan dampak sosial yang tidak kecil. Selain itu juga, pemerintah Indonesia mengeluarkan dana bantuan sebesar 2,3 miliar rupiah bagi para pengungsi Rohingya yang berasal dari dana APBN. Hal tersebut justru merugikan Indonesia sendiri. Sikap Indonesia menerima para pengungsi Rohingya karena adanya kesamaan identitas sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, dan pengungsi Rohingya adalah korban dari pelanggaran HAM di negara asalnya Myanmar. Sebagai bagian dari masyarakat internal, Indonesia telah menunjukkan sikap yang peduli dan mau menampung para pengungsi. Padahal Indonesia bukanlah salah satu negara yang menandatangani Konvensi 1951. Zona yang keempat, yakni tantangan dan prospek perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pengungsi Rohingya di Indonesia dari perspektif masyarakat, oleh Feni Bintarawati, Arif Fahmi Lubis, Rai Iksandri, Andreus Sandi Utama. Pengungsi Rohingya, kelompok minoritas muslim tanpa kewarganegaraan dari Myanmar, telah mencari perlindungan dari berbagai negara termasuk Indonesia. Kedatangan mereka telah menimbulkan masalah hukum dan hak asasi manusia yang kompleks, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap tantangan yang mereka hadapi dalam konteks Indonesia. Tanggapan masyarakat beragama di Aceh, Medan, dan Makassar terhadap kehadiran Muslim Rohingya bervariasi berdasarkan faktor budaya dan agama. Masyarakat Aceh karena persamaan agama telah menunjukkan keinginan untuk menyelamatkan para pengungsi Rohingya, sementara di Medan dan Makassar, respon kemanusiaan dan integritas negara memainkan peran penting dalam perlakuan terhadap mereka. Kerangka hukum yang mengatur pengungsi di Indonesia melibatkan kombinasi konvensi internasional, hukum nasional, dan kebijakan. Namun, masih terdapat kesenjangan dan tantangan yang signifikan dalam penerapan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, terutama terkait pengakuan terhadap pengungsi Rohingya, akses terhadap dokumentasi, dan jalur menuju SWAKA. Analisis krisis terhadap kerangka hukum yang ada akan sangat penting untuk memahami hambatan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya dalam menavigasi lengkap hukum di Indonesia. Yaitu jurnal yang terakhir, yakni berjudul Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menerima Pengungsi Rohingya di Indonesia oleh Tirza Listiarani. Kebijakan luar negeri sebuah negara dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor determinan eksternal dan faktor determinan internal, atau biasanya disebut dengan domestik. Faktor determinan eksternal tentunya menjadi penting dalam menganalisa sebuah kebijakan luar negeri, karena pada dasarnya kebijakan luar negeri digunakan bagi negara untuk berinteraksi dengan negara lainnya. Sedangkan faktor determinan internal akan mempengaruhi proses pembentukan kebijakan luar negeri dan keputusannya secara langsung. Secara eksternal, Indonesia terdesak dengan posisinya sebagai pemimpin dalam ASEAN dan juga anggota tidak tetap Dewan PBB pada tahun 2019 sampai 2020. Faktor-faktor internal juga berperan dalam memperkuat kebijakan Indonesia tersebut. Pertama, faktor solidaritas agama tentunya tidak dapat diabaikan mengingat Indonesia adalah salah satu negara Islam terbesar di dunia. Aceh sebagai wilayah tujuan para pengungsi juga membuka diri dengan latar belakang kultur dan sejarahnya yang khusus sehingga mempermudah pemerintah Indonesia untuk melakukan operasi penyelamatan pengungsi Rohingya. Selain itu, masyarakat Indonesia mendukung Rohingya dan mendorong pemerintah untuk terus mengupayakan hak-hak etnis Rohingya. Hal ini didukung juga dengan kehadiran organisasi HAM seperti Amnesty International. Sistem politik Indonesia yang demokratis juga mendorong opini publik ini dipertimbangkan oleh pemerintah pusat. Selain itu juga, sejak awal, Presiden Jokowi berkomitmen untuk menciptakan kebijakan luar negeri yang inward-looking dan people-oriented.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.